Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa mengintip masa depan hanya dengan melihat data dari masa lalu? Nah, ada satu metode canggih nih namanya analisis Box-Jenkins. Anggap aja ini kunci sakti buat membuka semua pola tersembunyi dalam data dan memprediksi apa yang kira-kira bakal terjadi. Tapi, untuk bisa mengungkap semua rahasia itu, para analis nggak bisa asal langsung terjun gitu aja. Ada satu aturan fundamental yang harus banget dipatuhi. Ini semacam syarat mutlak sebelum petualangan analisisnya bisa dimulai. Oke, kita samakan persepsi dulu ya. Tujuannya apa sih? Sebenarnya simple. Kita mau bikin sebuah model yang bisa bercerita tentang data itu. Jadi bukan cuma deretan angka, tapi sebuah alur cerita yang bisa kita pahami dan, yang paling penting, kita pakai untuk memprediksi kelanjutannya. Inti dari metode Box-Jenkins ini adalah mencari hubungan statistik antar titik data dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, kita itu lagi coba membangun semacam cetak biru atau blueprint untuk memahami gimana sih data di masa lalu itu bisa mempengaruhi data di masa depan. Nah, tapi ada tapinya nih. Sebelum kita bisa menggunakan kekuatan penuh dari metode ini, ada satu rintangan besar. Satu masalah yang sering banget bikin para analis garuk-garuk kepala. Dan inilah dia aturan emasnya. Data wajib hukumnya stasioner. Ini adalah fondasi dari semua analisis kita. Kalau fondasinya goyah, ya semua model yang kita bangun di atasnya bakal ikut runtuh. Sesederhana itu. Terus, stasioner itu apa sih artinya? Gini deh, coba bayangin sebuah sungai. Data yang stasioner itu kayak sungai yang alirannya tenang, kalem, bisa diprediksi. Ketinggian airnya ya segitu-segitu aja dari hari ke hari. Sebaliknya, data non-stasioner itu kayak sungai yang lagi banjir bandang, liar, nggak bisa ditebak, dan rata-ratanya berubah terus. Nah, analisis kita ini cuma mau berenang di sungai yang tenang. Nah, disinilah letak masalahnya. Kenyataannya, data di dunia nyata itu kebanyakan bandel. Mereka nggak mau diem anteng. Mereka jarang banget mengikuti aturan emas yang baru aja kita bahas tadi. Jadi, gimana dong kalau data kita liar kayak sungai banjir itu? Apa kita nyerah aja? Tentu nggak dong. Ada trik cerdas buat menenangkan data yang bandel ini. Dan ini bukan kasus yang langka loh. Coba aja pikirin, data penjualan yang trennya naik terus, suhu udara yang berubah-ubah sesuai musim, atau harga saham yang fluktuatif. Itu semua contoh data non-stasioner. Jadi ini masalah yang sangat umum, dan kita butuh solusi yang jitu. Dan inilah dia solusinya. Sebuah teknik yang kesannya sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menjinakkan data yang paling liar sekalipun. Kenalan dulu, namanya diferensi. Namanya emang kedengeran simpel ya, diferensi, tapi jangan salah. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial dalam menghadapi data non-stasioner di analisis Box-Jenkins. Tanpa langkah ini, kita nggak akan bisa kemana-mana. Jadi, apa itu diferensi? Gampangnya gini, daripada kita pusing ngeliatin nilai datanya di tiap waktu, kita ubah fokus kita. Kita sekarang cuma lihat perubahannya aja. Selisihnya berapa sih antara data hari ini dengan data kemarin? Nah, dengan fokus ke perubahannya ini, data yang tadinya liar bisa jadi lebih stabil. Cara kerjanya gampang banget. Kita ambil data sekarang, sebut aja ZT. Terus kita ambil data satu periode sebelumnya, yaitu ZT-1. Tinggal kita kurangi aja. Hasilnya, WT, itu adalah data seri baru kita yang sudah ditransformasi. Proses sesimpel ini ternyata efeknya luar biasa untuk menstabilkan data. Oke, jadi setelah kita melakukan diferensiasi, apa hasilnya? Intinya, kita berhasil membereskan masalah stasioneritas. Data kita sekarang udah siap untuk masuk ke tahap analisis yang lebih dalam. Jadi, poin pentingnya apa? 1. Data yang tadinya nggak stabil, sekarang jadi stabil. 2. Sifat-sifat statistik penting dari data aslinya tetap kita pertahankan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, rata-rata dari data baru kita sekarang jadi stabil di sekitar angka 0. Ini bikin data jadi jauh lebih gampang untuk dimodelkan. Pada dasarnya, kita baru saja mengambil data yang tadinya kacau balau dan nggak bisa ditebak, lalu kita ubah jadi sesuatu yang lebih teratur dan siap dianalisis. Fondasi untuk menemukan pola-pola tersembunyi di dalamnya sekarang sudah kita bangun dengan kokoh. Tapi ingat, ini baru langkah pertama loh, yaitu persiapan data. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah data ini berhasil kita jinakkan, wawasan dan pola menakjubkan apa saja yang menanti untuk kita temukan? Nah, itu dia kelanjutan dari perjalanan analisis ini.